Beberapa minggu kita sudah belajar dari kitab 1 Tesalonika. Jadi satu seri kita belum selesai, kita baru sampai 1 Tesalonika pasal yang kelima. Nah, kalau saudara mengamati, saya berapa kali mengulangi perkataan ini. Kalau saudara mengamati surat 1 Tesalonika dalam beberapa pasal, setiap akhir pasal selalu bercerita mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan akhirnya di dalam pasal 5 terang terakhir, dia mengatakan biarlah engkau kudus, tak bercacat, tak bercela menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena memang kalau kita membaca surat 1 Tesalonika ini, temanya adalah bagaimana kita bisa hidup menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sudah belajar dalam surat 1 Tesalonika pasal yang pertama, Paulus kagum, dia terheran-heran dan dia bangga, dia happy dengan jemaat yang begitu luar biasa. Dia baru 3 minggu berada di tempat itu dan dia melihat dengan kesaksian dari Timotius bawa bahwa mereka sungguh-sungguh anak Tuhan. Dan saudara bisa katakan dalam pasal pertama dia menyebutkan kau adalah warga kerajaan Allah. Engkau warga kerajaan Allah. Dan dia terus bercerita mengenai bagaimana seharusnya engkau hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena pada waktu engkau bertobat dan percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan posisi yang istimewa dalam hidupmu. Bahwa engkau adalah warga Tuhan, bukan lagi orang lain. Surga sudah menjadi jaminan dalam hidupmu. Dan dia bercerita bagaimana cara kita hidup. Dia mengatakan kamu sudah melakukan semua firman yang kami beritakan kepadamu. Dan dia mengatakan hendaklah engkau lebih lagi melakukannya itu. 2 kali dia sebutkan itu. Untuk menunjukkan bagaimana kita hidup dengan sungguh-sungguh berusaha dengan sungguh-sungguh untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kemudian selalu dalam setiap pasal dia berkata, biarlah engkau kudus dan tak bercacat menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ketika mereka bertanya mengenai bagaimana keadaan orang-orang. Dan mereka sudah belajar mengenai Yesus akan datang dan kita akan dijemput di atas awan-awan. Dijemput di atas awan-awan dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di atas awan. Kita yang masih hidup, kita akan diangkat bersama-sama dengan dia ketika Tuhan datang kedua kali. Jadi saya terus mendorong kepada saudara, coba lihat awan terus. Siapa tahu dia datang. Dan kita akan diangkat bersama-sama dengan dia. Karena dalam 1 Tesalonika pasal 4 itu disebutkan bahwa kita akan diangkat. Dan bagaimana keadaan mereka yang sudah meninggal. Tapi meninggal di dalam Tuhan. Bagaimana keadaan mereka kita sudah belajar hal itu. Dan kali ini saudara kita akan coba melihat kembali ada pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh jemaat di Tesalonika. Jadi minggu lalu dan minggu ini kita akan bicara mengenai akhir zaman. Enggak semua orang suka dengan akhir zaman. Kalau kita khotbah mengenai akhir zaman menyenangkan enggak? Kayaknya mengerikan pendeta. Apa yang akan terjadi dalam diriku ketika aku mendengar ada begitu banyak murka Allah yang yang curahkan kepada umat manusia. Dan tapi begini saudara, Alkitab sudah memberikan peringatan kepada kita. Kalau kita tidak taat akan peringatan itu akan jadi celaka. Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 5, 1-11. Ini ayat yang akan kita pelajari hari ini. 1 Tesalonika, saudara yang tidak tahu di mana 1 Tesalonika, itu sebelum 2 Tesalonika. Benar ya? 1 Tesalonika sebelum 2 Tesalonika. 1 Petrus sebelum 2 Petrus, gampang sekali ya. Buka 1 Tesalonika pasal 5, ayat 1-11. Saya baca ayat ganjil seperti biasa supaya saudara tidak hanya mendengarkan,
tapi saudara melakukan dan saudara membaca firman Tuhan ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11, kita berdiri bersama-sama. Kita berdiri, kita baca ayat-ayat ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat ganjil. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Silakan duduk kembali. Jadi seperti saya sebutkan, banyak orang tidak suka dengan ngomong soal akhir zaman. Jangan-jangan saya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya tidak akan masuk surga, bahkan saya akan ditimpa oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi saudara, Alkitab banyak mengenai masa itu, hari itu. Alkitab bicara mengenai hari itu dan dia memperingatkan kita mengenai hari itu. Ya, saudara baca Alkitab. Saudara, kalau saudara tidak punya Alkitab, saudara yang tidak punya Alkitab dan saudara belum percaya kepada Yesus. Saudara belum percaya kepada Yesus. Saudara dengar TV, saudara dengar khotbah, saudara dengar selebaran, saudara baca selebaran dan saudara melihat di situ ada peringatan percaya kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Tidak percaya kepada Yesus, maka engkau akan binasa. Jadi Alkitab, dunia sudah dipenuhi dengan peringatan itu. Benar? Dunia sudah dipenuhi dengan peringatan. Berapa kali saudara mendengarkan khotbah mengenai peringatan Tuhan? Dan berapa kali mungkin saudara mengabaikan itu. Nah, ada berita saudara, saya dulu dengar cerita ada seorang pemudi ketika banjir di Amerika Serikat. Dan dia membawa mobilnya dan diperingatkan di sana, saudara kalau masuk terowongan ini, kamu akan mati karena banjir dalam terowongan ini. Dia nekat, sudah dikasih tahu oleh orang, dia nekat, dia terobos, dia masuk. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia disapu oleh air dan dia mati. Ada peringatan, ada peringatan. Ada cuplikan saudara, kita lihat ini. Ini abaikan peringatan warga agar tak mandi. Jadi ada penjaga pantai yang tahu situasi, dia tahu ombak lagi besar dan ada warga yang sedang berwisata di pantai. Dan orang ini sudah tiap hari hidupnya di pantai itu, dia sudah tahu ini bahaya. Ada warga yang tidak peduli, dia tetap mandi, terseret ombak, dan mati. Ada peringatan, tapi ya terserah mau manut atau tidak. Saudara mau turut peringatan itu atau tidak. Nah, Alkitab bicara banyak mengenai peringatan. Percaya Yesus, selamat. Tidak percaya Yesus, masuk neraka. Itu peringatan saudara. Kalau mau tetap tidak mau percaya kepada Yesus, ya itulah saudara.
saudara sudah tidak taat kepada peringatan. Nah, Tuhan bicara dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar, kamu tahu sendiri benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Bagi orang Tesalonika tahu tentang hari Tuhan. Mereka tahu, oh ada hari Tuhan. Oke, ada hari Tuhan. Tapi apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan? Nah, kalau kita baca dalam Alkitab ada banyak sekali petunjuk tentang hari Tuhan. Dia bercerita mengenai suatu keadaan, ada satu tempat ketika kita hidup dalam masa anugerah, gereja ini ketika Yesus mendirikan gereja di Pentakosta itu, dan gereja mulai berdiri dan kita hidup di dalam masa anugerah. Anugerah itu artinya, saudara gini, saudara inilah zaman di mana saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk percaya kepada Yesus dan saudara akan ditolong oleh Roh. Roh akan menolong saudara untuk percaya kepada Dia. Dan zaman anugerah ini saudara akan diberikan keselamatan, dianugerahkan keselamatan bukan karena saudara melakukan sesuatu yang baik. Tapi karena saudara mendapatkan secara cuma-cuma melalui Yesus, enak saudara. Setiap orang pengen masuk surga. Setiap orang mau masuk surga. Tapi ketika diberikan cuma-cuma orang nggak mau. Tapi inilah masanya. Mumpung saudara berada dalam masa ini. Allah ingin menganugerahkan ini loh surga buat kamu. Terima. Tetapi masa anugerah itu ada batasnya. Ada satu titik di mana dalam ayat pertama dikatakan. Tetapi tentang masa, zaman, saudara tidak perlu kami tuliskan kepadamu. Karena kamu tahu sendiri benar-benar hari Tuhan akan datang. Ada satu titik di mana masa anugerah itu akan berakhir. Dan diikuti dengan hari Tuhan. Apa hari Tuhan itu? Saudara coba kita lihat Yesaya pasal 13. 9 sampai 11. Ini Yesaya, Alkitab Perjanjian Lama bicara banyak sekali mengenai hari Tuhan. Ini yang saya suka saudara, kalau saudara membaca Alkitab, begitu konsistennya Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Dengan demikian saudara tahu bahwa Alkitab bukan dikarang oleh manusia. Alkitab diciptakan, diilhami oleh Tuhan. Sehingga tidak ada hal yang berkontradiksi satu sama lain, tetapi akan saling menolong kita untuk saling melengkapi firman Tuhan itu. Yesaya pasal 13 ayat 9. Sesungguhnya hari Tuhan datang dengan kebengisan. Lihat ini, kebengisan. Dengan gemas, dengan murka yang menyala-nyala. Untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi. Untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Kalau kita lihat di situ, hari Tuhan akan datang. Supaya ada kesempatan bagi Tuhan untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Ada saatnya Tuhan menghentikan masa anugerah itu. Di mana Tuhan bertindak, oke, sekarang cukup. Saatnya aku akan mengadili semua orang. Dan membawa orang-orang berdosa untuk dihukum. Perhatikan, itu hari Tuhan saudara. Saudara akan mengalami atau tidak? Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit
dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan. Nggak ada lagi kesempatan untuk sombong. Diam sekarang. Sekarang silakan. Banyak orang mengejek-ngejek Tuhan. Silakan. Silakan saudara mau menghina Tuhan. Kita kadang-kadang sebagai orang percaya kita merasa, aduh kok Tuhan seperti tidak bertindak sesuatu. Tapi akan ada waktunya. Dan tidak akan ada belas kasihan. Siapa yang tidak taat dan berdosa, tidak percaya kepada Dia, akan dihukum. Nah, ini yang terjadi saudara. Lihat Maleakhi. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan menjadi milik kepunyaan Tuhan, milik kesayangan Tuhan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Hari itu akan menjadi kenyataan. Mana yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mana yang munafik. Peringatan bagi kita saudara. Hari itu saudara akan jelas terlihat. Mana yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang kan gini di dalam hidup mereka. Mereka berbuat baik, mereka kelihatannya baik, mereka kelihatannya suci, mereka melakukan amal, mereka melakukan semua kebaikan untuk mengumpulkan segala macam pahala. Tapi hari itu akan kelihatan mana yang dapat pahala, mana yang enggak. Karena setiap orang yang diterima oleh Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pasal 4, Maleakhi 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Lihat saudara, hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah, setiap orang berbuat fasik, berbuat jahat, seperti jerami. Dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Terbakar. Akan ada penghakiman bagi setiap orang yang tidak percaya, orang dosa. Hari yang tidak enak untuk kita dengar. Tapi begini saudara. Saudara baca Alkitab, dalam perjanjian lama, ada berita mengenai Yesus yang akan datang. Nubuat ya. Yesus akan datang. Dan ketika dia datang di Bethlehem, nubuat itu terjadi. Nubuat itu terjadi. Dan kita sudah lihat bahwa Alkitab itu benar. Setiap nubuat yang diucapkan oleh Alkitab sudah terjadi. Tapi ada nubuat yang belum terjadi. Yaitu tentang hari Tuhan. Dan mungkin pada masa ini benar kita hidup. Hari itu terjadi. Kita tidak tahu. Dia mengatakan itu seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai orang-orang sudah memprediksi kapan hari itu terjadi. Meleset semua. Itu Tuhan bilang, gak ada yang tahu. Mungkin saat dimana saudara hidup, hari itu datang. Karena nubuat dalam Alkitab tidak pernah meleset. Apa yang dikatakan oleh Tuhan selalu benar. Ada saatnya.
ada saatnya Tuhan akan memilih mana yang menjadi anaknya, mana yang bukan anaknya, mana yang sungguh-sungguh setia kepada Dia, mana yang cuma sok saja menjadi orang Kristen. Akan terlihat, saudara. Hari itu akan menjadi hari yang celaka. Amos pasal 5, saudara. Coba kita lihat. Amos pasal 5. Amos pasal 5 ayat 18. Buka Alkitab saudara, tidak ada di slide kayaknya ya. Amos pasal 5. Celakalah mereka, ayat 18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan bagimu? Celaka, itu hari celaka saudara. Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa. Ada singa, dia lari. Beruang mendatangi dia. Dia kira dia bisa menghindar dari singa, tapi beruang mendatangi dia. Ketika ia sampai rumah bertopang tangan ke dinding, seekor ular memagut dia, nggak bisa luput. Tidak bisa luput. Nah sekarang pertanyaannya saudara sudah lihat hari Tuhan itu seperti apa? Kira-kira saudara akan mengalami atau tidak? Siapa yang yakin? Sudah tidak akan alami. Nggak ada yang yakin. Siapa yang yakin saudara alami? Kalau saudara ditanya seperti dan sulit untuk menjawab, saudara pasti akan melihat, aduh, kayaknya hidup saya ini belum layak. Belum layak. Sehingga saya bisa mendapatkan keselamatan yang besar itu. Saudara bicara mengenai Allah, bicara mengenai hukuman. Dan saudara merefleksikan dalam diri saudara begitu banyak dosa dalam hidup saudara. Benar kan? Coba pikir satu hal saudara. Kalau hari Tuhan itu tidak kita ketahui kapan datang, mungkin malam ini, mungkin besok, mungkin 3 hari lagi, mungkin seminggu lagi, kita tidak tahu. Kalau dia akan datang malam ini, hidup saudara kayak apa sepertinya? Kalau saudara tahu dia akan datang esok hari, kira-kira apa yang akan saudara lakukan saat ini? Saudara dengar kabar nih, tiba-tiba malaikat bilang besok datang Tuhan. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara pasti dalam kamar buka Alkitab terus, berdoa terus, puasa, berdoa terus. Kalau memang seperti itu saudara, tapi masalahnya kita tidak tahu kapan itu terjadi. Dengan demikian saudara lihat Paulus ingatkan kepada kita betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Mari kita teruskan. Ada hari Tuhan yang akan menghukum orang-orang berdosa, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat seterusnya, karena ayat-ayat ini bicara mengenai kekhawatiran, ketakutan, curiosity, kepingintahuan orang-orang Tesalonika mengenai hal yang akan datang. Kita sudah belajar dalam Tesalonika pasal 4 minggu lalu. Kita belajar mengenai kedatangan Tuhan. Dan ini saudara coba lihat, ya ini. Ini minggu lalu, kita belajar minggu lalu di sini. Kita coba lihat situ, waktu kita hidup. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke 13 sampai yang ke-18, 13 sampai 18. Bagaimana mereka tanya kepada Paulus, bagaimana Paulus kalau misalnya ada orang waktu Tuhan datang, ada orang percaya kepada Tuhan itu lalu dia mati.
Bagaimana? Ini akan terjadi saudara waktu dia datang. Ini ada masa gereja, jadi masa gereja ini di sini ketika Yesus datang, Yesus akan mengangkat 1 Tesalonika pasal 4, coba lihat di situ. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini yang kami katakan kepadamu, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan tidak sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat. Kita akan diangkat, kita yang hidup pada waktu dia datang di awan-awan itu, kita akan diangkat bersama-sama dengan dia. Pada hari itu. When? Kita nggak tahu. Nah, pasal 5, pertanyaan berikutnya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ada yang diangkat, mungkin nggak ada yang left behind? Pada waktu kita diangkat, mungkin nggak kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan mengalami hari Tuhan yang dahsyat itu, di mana Tuhan menghukum umat manusia. Mungkin nggak kita akan mengalami hari Tuhan itu. Dan dalam pasal 5 ayat yang ke-4 disebutkan di situ, kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Bagi kamu sebagai orang yang percaya, ini dia ngomong kepada orang Tesalonika yang disebut dalam pasal 1 sebagai warga kerajaan surga. Bagi kamu yang warga kerajaan surga, kamu hari Tuhan tidak datang seperti pencuri. Kamu adalah anak-anak terang. Lihat di situ, kamu adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam dan orang gelap. Perhatikan di sini, Paulus menyebutkan ada 2 macam orang di situ. Ada anak terang, ada anak gelap. Anak terang adalah anak siang. Dan disebutkan di situ, anak siang, anak terang, itu adalah orang yang berjaga-jaga. Dia berjaga-jaga dan sadar. Tapi orang-orang yang berada dalam kegelapan, mereka tidur dan mereka mabuk. Selalu akan ada 2 orang ini. Selalu akan ada 2 orang ini. Jadi dalam kesimpulannya sebenarnya, Paulus akan mengatakan bahwa yang akan mengalami hari-hari Tuhan itu, hari di mana Tuhan melimpahkan murkanya, adalah orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Selalu ada 2 orang, saudara. Nggak pernah ada 3 orang. Selalu ada 2 kelompok orang menurut Tuhan. Ada orang fasik menurut Mazmur, ya. Ada orang benar. Tuhan bicara mengenai ada gandum, ada ilalang. Selalu ada 2 kelompok itu. Ada orang, ada kambing, ada domba. Selalu ada 2 kelompok itu. Ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Ada orang yang hidup dalam kegelapan, ada orang yang hidupnya di dalam terang. Ketika berbicara dengan Nikodemus, Yesus mengatakan, orang lebih suka kegelapan. Why? Pencuri itu biasanya malam-malam, saudara ya. Konteks waktu itu kan malam kan gelap. Jadi waktu mereka melakukan sebuah kejahatan itu malam. Tidak dilihat oleh orang.
Orang gelap itu lebih suka kejahatan. Orang terang itu, mereka lihatlah apa yang kulakukan. Semua perbuatannya terbuka dan dia dilihat oleh orang lain. Jadi sebenarnya Tuhan bicara mengenai dua kelompok orang ini. Ada orang yang percaya kepada Yesus dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, ketika Yesus datang, mereka akan terkejut dan kaget. Kok secepat ini? Mereka ditimpa oleh penyakit, ditimpa oleh kemalangan, dan mereka kaget. Bagi kita, kata Rasul Paulus, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang berada di dalam terang, kita tidak akan mengalami itu semua. Why? Kita lihat dalam pasal 4 disebutkan di situ bahwa kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Next slide, kita lihat next slide. Waktu kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan, ada yang ditinggal di situ akan mengalami hari Tuhan. Makanya saudara kalau baca surat Wahyu, saudara akan melihat begitu banyak siksaan di situ. Pulang baca Wahyu, saudara. Begitu dahsyatnya hari Tuhan itu, saudara akan mengalami hal yang tidak enak itu. Perhatikan saudara. Tapi sebagai anak-anak terang, saya tidak akan mengalami. Coba lihat, minggu lalu saya sudah simpulkan saudara. Minggu lalu saya sudah simpulkan. Perhatikan ayat yang ke-14, pasal 4 ayat 14. Tetapi karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Kita tidak akan mengalami ini. Tapi syaratnya percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Coba pasal 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan. Wah, kenapa kita diselamatkan? Oleh Yesus Kristus. Enggak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Jadi setiap orang yang selamat dari murka itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan tidak percaya akan dihukum. Yesus mengatakan, barang siapa percaya akan diselamatkan. Yohanes pasal 3. Siapa yang tidak percaya akan menerima hukuman. Nah hari itu, hari Tuhan itu akan menjadi ujian bagi kita. Ingat Yesus bicara mengenai ilalang dan gandum. Akan ada banyak sekali kemunafikan yang disingkap oleh Tuhan. Dengar saudara, saya senang kalau di gereja banyak orang hadir, tapi saya tahu tidak semua orang dalam gereja adalah gandum. Ada orang datang ke gereja hanya untuk menikmati suasana ibadah, hanya untuk belajar firman Tuhan, tapi tidak punya relasi dengan Tuhan. Tidak ada buah dalam hidupnya. Bagi mereka ibadah ya ibadah kalau sempat, kalau nggak sempat ya sudah. Bagi saya Tuhan, ya oke lah Tuhan maha kasih. Aku datang, biarlah aku kan jadi Kristen. Aku nggak peduli segala sesuatu. Nggak ada buah dalam hidup mereka. Ketika mereka dianiaya, mereka segala murtad. Ketika diucapkan kata-kata oleh teman-teman yang menyakiti hati dia,
Dendam itu disimpan dalam-dalam. Tidak taat kepada firman Tuhan. Ini buku yang tidak pernah dibuka. Bodo amat sama firman Tuhan. Buahnya saudara. Enggak suka dengan baca Alkitab. Ngapain baca Alkitab? Habis waktu saya untuk baca Instagram, baca YouTube. Ngapain pelayanan? Orang oke, mereka melayani. Tapi hati mereka tidak diserahkan kepada Tuhan dan itu akan tersingkap di hari Tuhan. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Peringatan saudara bagi kita. Kalau saudara menganggap kekristenan hanya sebagai label, supaya saya diterima sebagai orang Kristen. No. Kekristenan adalah relasi bersama dengan Yesus. Kalau Anda tidak punya relasi bersama dengan Dia, siap-siap murka Tuhan ini akan turun atas saudara. Perhatikan bagaimana cara saudara hidup. Perhatikan. Saya mendorong saudara untuk tetap setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengoreksi diri kita, apakah kita sungguh-sungguh punya relasi dengan Tuhan. Atau hanya sebagai label menjadi murid Tuhan. Lihat saudara, saya minggu lalu bercerita mengenai orang yang menikah dan mempelai laki-laki ingin melihat mempelai wanitanya terlihat cantik. Pada waktu dia datang, dia ingin melihat kita terlihat cantik. Bukan bernoda. Pikirkan itu. Tapi kalian tidak tahu kapan saat itu. Entah pulang ini mati tertabrak mobil, atau dia datang, kita tidak tahu. Pikirkan saudara, bagaimana suci dan salehnya saudara harus hidup. Mari kita buka 2 Petrus pasal 3 ayat 10. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Pikirkan saudara, apakah kesalehanmu itu seperti yang Tuhan mau? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan. Jadi bagi anak-anak terang, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kamu menantikan. Coba di antara saudara sekian di dalam ruangan ini, angkat tangan kalau saudara mengharapkan dia datang dengan segera. Ada? Waduh, puji Tuhan. Kalau dia datang saudara, eksim saya hilang. Nggak ada lagi eksim. Nggak ada penderitaan. The happiest day in my life. To see his face. Hari yang ditunggu-tunggu. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan,
hari itu hari celaka. Tapi bagi kita, kapan Tuhan? Aku ingin kau segera datang. Lihat sini. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan dari hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan apa? Tak bercacat dan tak bernoda. Sambil ini yang mesti saudara usahakan tiap-tiap hari. Jadi saudara bangun pagi-pagi, aku usahakan supaya diriku tak bercacat dan tak bernoda. Anggaplah. Jadi kan kapan di hari Tuhan ini? Masih lama, masih lama. Masih ada waktu, masih ada waktu. Tapi Tuhan mengatakan anggaplah kesabaran. Mungkin Tuhan menunda-nunda kedatangannya itu. Memberi waktu, kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi, saudara masih hidup sampai saat ini. Saudara diberi kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Perhatikan saudara, saudara dalam ruangan ini yang belum percaya kepada Yesus. Saudara hari ini diberi kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Mumpung dia belum datang. Saudara yang di rumah, kalau sudah belum percaya kepada Yesus, ingat, hari ini adalah kesempatan saudara untuk percaya kepada Yesus. Hari itu adalah hari yang menyenangkan bagi kita. Coba John, kita lihat slide yang kedua, John. Ada banyak John di sini ya. Ada John Serwowora di situ, ada John Randy, ada John Mike. Slide kedua, yang gambar. Cat kedua. Nah ini saudara. Pada waktu kita mengalami, pada hari Tuhan itu datang, yang Paulus katakan, you anak-anak terang, you tidak akan mengalami apa yang terjadi. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Lihat, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ada pesta perkawinan anak domba. Kita akan pesta di situ. Tapi siapapun yang tidak percaya kepada Tuhan akan mengalami murka Tuhan di bumi ini. Jangan mau masuk ke situ. Wahyu mengatakan mereka minta supaya gunung menimpa mereka, mati. Mereka lebih baik mati daripada menimpa sengsara itu. Masalahnya saudara, apakah saudara akan melewati masa-masa sengsara di bawah ini? Atau saudara menikmati pesta perkawinan anak domba di surga? Kuncinya adalah, apakah saudara percaya kepada Yesus atau tidak? Ada beberapa tantangan yang saya berikan kepada saudara. Ada beberapa tantangan yang akan diberikan kepada saudara. Pertama, kalau saudara tidak yakin akan hari itu saudara kemana. Banyak orang sekarang mengatakan mudah-mudahan, orang mengatakan nantilah bagaimana, nggak jelas. Dan saudara tidak punya keyakinan akan itu. Saudara masuk surga atau masuk neraka. Saudara akan mengalami penghakiman Tuhan atau saudara mengalami pesta perkawinan itu. Saudara tidak yakin. Saya mengundang saudara untuk percaya kepada Yesus. Kalau saudara takut akan hari itu, hari di mana Tuhan menghukum itu, saudara percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, saudara tidak akan dihukum. Yesus yang bangkit, saudara akan dibangkitkan. Saudara akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi, kalau saudara belum percaya kepada Yesus dan saudara belum terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak akan mengalami hari sengsara itu kalau saudara percaya kepada Yesus. Kedua,
Saya tahu banyak orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, tapi sesungguhnya tidak punya relasi bersama dengan Tuhan. Saudara mengaku diri saudara percaya kepada Yesus. Saudara giat dalam pelayanan. Saudara tahukah dalam Matius pasal 7 ada banyak orang yang giat kepada Tuhan. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Why? You tidak punya relasi sama Tuhan. You tidak punya hubungan bersama dengan Yesus. Kamu hanya melabel dirimu sebagai orang Kristen. Bertobatlah. Terima Dia. Biar Dia memperbarui hidup saudara. Itu satu-satunya cara. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Allah itu Esa. Maka Esa pula jalan antara kita bersama dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Mau berdoa. Tantangan pertama. Baik saudara dalam ruangan ini ataupun saudara yang ada di rumah. Kalau saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan saudara tidak tahu saudara akan ke surga atau ke neraka, terimalah Dia saat ini. Saudara belum punya keselamatan, saudara dalam ruangan ini, saudara di rumah, berdoalah. Yesus, inilah saatnya aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Masuklah dalam hatiku, biarlah aku memiliki hubungan relasi yang kuat bersama-sama dengan Engkau. Sehingga aku terhindar dari malapetaka besar yang Kau sediakan bagi orang-orang berdosa. Kalau saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saat ini, inilah hari di mana kesempatan itu diberikan. Kalau saudara saat ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdiri di tempat saudara duduk. Berdiri. Jangan dari orang lain. Jangan dari suruhan orang lain. Kalau Roh Kudus berbicara dan saudara tergerak, hari ini aku akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdiri. Ada? Ini kesempatan saudara. Kita tidak tahu kapan Dia datang. Kita tidak tahu kapan hari penghukuman itu terjadi. Kita tidak tahu, mungkin sore ini. Mungkin 1 jam lagi. Dan tidak ada kesempatan lagi. Saat ini. Siapa yang mau percaya kepada Yesus? Berdiri. Supaya saudara terhindar dari malapetaka besar. Kalau ada, silakan berdiri. Masih ada? Saya tunggu waktu. Ini kesempatan yang baik untuk terima Dia. Kedua, saudara yang menamakan diri sebagai anak Tuhan. Saudara menamakan diri sebagai percaya kepada Tuhan dan menjadi orang Kristen. Tuhan mengatakan, biarlah kita pada saat kedatangannya kedua kali, kita tidak kedapatan cacat dan bernoda di hadapan Tuhan. Siapa di antara saudara yang mau berusaha ketika Dia datang, saudara tidak cacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan? Angkat tangan saudara. Siapa yang berkomitmen demikian? Angkat tangan saudara. Aku berkomitmen Tuhan, mulai saat ini aku akan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kalau itu komitmen saudara, angkat tangan saudara. Ada? Ada? Jangan malu-malu. Ini komitmen saudara kepada Tuhan. Ada? Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Ada lagi? Mulai hari ini, aku akan hidup kudus dan berkenan
Dan aku akan menantikan kau datang kedua kali. Wow, what a wonderful day. Ada yang berjanji demikian? Angkat tangan. Cuma ada 2 orang. Yang lain bagaimana? Hanya berjanji. Aku akan hidup kudus Tuhan. Saudara lihat, kalau saudara hidup dalam dosa, saudara menamakan diri saudara orang Kristen, saudara hidup dalam dosa, akan tersingkap kelak. Mungkin sekarang ini tidak tersingkap. Tapi lebih baik saat ini mengakui dosa itu dan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Dia. Ada yang buat komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Ada? Angkat tangan. Di Tuhan. Ada lagi? Kenapa cuma 1 orang? Kita berdoa, saudara. Selamat. Aku butuh dan justru dari nyatakan komitmen saudara kepada Tuhan dalam doa pribadi saudara. Saya beri waktu 2 menit.